Ya, shalom teman-teman. Ini ada sebuah ayat menarik dari Kisah Para Rasul 3 ayat 15 dan nanti kita lanjut ke ayat 16. Teman-teman Kristen mungkin pernah mendengar ada orang yang bukan Kristen, pembenci iman Kristen, dan orang-orang yang menolak Yesus adalah Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, suka mengutip-ngutip ayat 15 ini. Di sana tertulis, demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Pernah dengar ya, teman-teman? Ada orang-orang yang suka mengutip-ngutip ayat ini. Kenapa mereka kutip? Karena di sana ada tulisan atau ada kalimat, Allah telah membangkitkan dia, Allah telah membangkitkan Yesus. Nah, atas dasar kalimat ini mereka menyerang iman Kristen. Oh, Yesus itu bukan Tuhan, bukan Sang Ilahi, karena Allah membangkitkan dia, bukan bangkit sendiri, katanya. Seperti itulah narasinya. Nah, tetapi dari narasi mereka ini muncul dua permasalahan, dua bumerang buat mereka sendiri. Apa itu? Yang pertama, kalau mereka memang yakin mengutip kalimat ini, nah kan nggak mungkin dong kalimat dikutip tetapi tidak dipercayai isinya. Itu kan kontradiktif. Itu kan apa namanya ya? Itu nggak, ya secara akal itu kan, ya itu bukan orang waras ya. Jadi kalau mereka mengutip ayat ini, berarti mereka dengan kata lain menyetujui ayat ini. Allah telah membangkitkan Yesus. Nah, artinya apa? Ya berarti mereka harus setuju, berarti Yesus itu benar-benar bangkit dari kematian. Itu maksud mereka. Nah, minta dulu kesepakatan dengan mereka itu, teman-teman. Biar clear. Gitu ya. Mengutip berarti menyetujui isinya. Nah, ini yang barangkali mungkin mereka mikirnya nggak sejauh itu. Nah, makanya kalau mereka kedapatan mengutip ayat ini, tanyakan balik. Allah membangkitkan Yesus. Oh, berarti kamu setuju Yesus itu, atau kamu mengakui Yesus itu sudah bangkit dari kematian? Berarti dia mati dong. Berarti kamu mengakui dia mati dan bangkit. Kamu mengakui Yesus itu memang benar-benar mati lalu bangkit. Nah, minta persetujuannya. Gitu ya. Itu bumerang pertama. Kemudian bumerang kedua, nah di ujung kalimat itu yang mungkin barangkali mereka nggak sadar ya, ada kalimat, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Nah, Kisah Para Rasul 3 ini adalah perkataan Petrus yang dicatat. Jadi ayat 15 ini adalah perkataan Petrus. Dan Petrus berkata, kebangkitan Yesus itu mereka, Petrus dan murid-murid adalah saksi. Jadi sekali lagi, tanya balik ke mereka. Berarti mereka juga setuju. Ya, mereka harus setuju bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian, dibangkitkan Allah. Dan mereka harus setuju dengan kesaksian Petrus ini. Nah, ini yang coba tanyakan balik ya teman-teman. Nah, ya, tanyakan balik. Ya, mereka harus setuju. Kalau enggak, ya bukan orang waras namanya. Mengutip-ngutip ayat Alkitab, mengutip sebuah kesaksian tapi tak percaya isinya, itu bukan orang waras. Gitu ya. Nah, yang kedua, yang terakhir, ayat 16, ayat setelahnya juga masih perkataan Petrus. Apa dikatakan di sana? Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Siapa maksudnya orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini? Yaitu seorang lumpuh
ya, yang kemudian disembuhkan oleh Petrus. Ya, Petrus mengadakan mukjizat atas orang lumpuh itu di dalam nama Yesus, dan orang itu bisa berjalan kembali. Nah, yang menjadi hal menarik di sini, orang itu sembuh dari lumpuh, bisa kembali berjalan, itu karena dia percaya dalam nama Yesus. Nah, pertanyaannya begini, kalau mereka klaim Yesus dan Nabi Isa itu sama, nah ini menjadi sebuah hal yang menarik. Apakah dalam kepercayaan mereka pernah berdoa? Bahkan ya, tentunya mereka harus mempraktikkan doa. Ya, ketika ada orang sakit, mereka berdoa atas orang sakit itu dalam nama Nabi Isa. Lah itu konsekuensinya kalau Yesus mau disamain dengan Nabi Isa. Itu konsekuensi. Gitu. Karena segala hal tentang Yesus itu harus mengacu kepada semua yang tertulis di Alkitab, semuanya. Gambarannya, ciri-cirinya. Ya. Harus mengacu kepada yang di Alkitab. Termasuk nama Yesus itu berkuasa mendatangkan mukjizat, mendatangkan kesembuhan atas orang sakit. Nah, jadi kalau mereka mengklaim Yesus itu sebenarnya atau juga adalah Nabi Isa, nama lainnya, maka pertanyaan, apakah mereka juga dibolehkan, dibenarkan berdoa dalam nama Nabi Isa? Makin mumet, ya kan? Makin rumit, makin terjebak lah. Maju kena, mundur kena, ya makin pusing lah. Gitu ya teman-teman. Itulah hal yang menarik saya temukan dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 15 dan 16 ini. Silakan dipelajari, silakan direnungkan, dan silakan dikembangkan. Lalu setelah teman-teman dapat poin-poinnya, mengerti ya apa yang saya sampaikan, muatan-muatan di dalam kedua ayat ini, maka silakan teman-teman berlatih ketika ketemu arena latihan dengan mereka yang membawa Kisah Para Rasul 3 ayat 15 ini, plus gandengkan juga dengan ayat 16. Oke, itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.